Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Senang sekali bisa hadir kembali di podcast KPU Kota Bengkulu. Nah, teman pemilih, hari ini episodenya spesial banget karena kita mungkin teman pemilih bingung nih, layoutnya agak berbeda hari ini karena kita spesial syutingnya langsung dari Kejari Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu. Nah, episode kali ini tema kita menarik sekali, yaitu tentang peran kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Nah, teman pemilih, untuk menyukseskan pemilu atau menjaga demokrasi, itu penyelenggara pemilu atau KPU itu tidak bekerja sendiri, tapi juga dibantu atau butuh didukung oleh stakeholder yang lain. Salah satunya adalah institusi penegak hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu. Dan tentunya sudah bersama kita narasumber yang luar biasa sekali ya. Langsung aja kita sambut Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Ibu Dr. Yeni Puspita SHMH. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktu Sama-sama. podcast bersama kami dan sudah diperkenankan untuk syuting di kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu ini. Kabarnya baik Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita membahas tema kita peran kejaksaan nih Bu ya. Iya. Kita mau sedikit tanya-tanya nih seputar kehidupan Ibu, terus pengalaman, bernostalgia sedikit terkait karir. Siapa tahu bisa menginspirasi teman pemilih di rumah nih Ibu nih. Mungkin teman pemilih di rumah juga masih banyak belum tahu nih siapa sih Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu gitu. Boleh Ibu untuk diperkenalkan dulu Ibu sejak kapan menjabatnya, terus sebelumnya jabatannya apa gitu Bu. Baik, terima kasih bahwa mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu masyarakat Bengkulu. Saya sebagaimana tadi sudah diperkenalkan, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, Dr. Yeni Puspita SHMH. Sebelum selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, saya bertugas di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, itu tepatnya di bidang tindak pidana umum. Kemudian sebelumnya saya selaku asisten pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan sebelumnya lagi saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo di Jawa Timur, dan kemudian sebelumnya lagi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Sebelumnya lagi selaku Kabak TU Kejati Bengkulu, dan sebelum Kabak TU saya menjabat selaku Kasih Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Jadi saya sudah keliling kemana-mana, tetapi saya merupakan produk asli Bengkulu karena saya SD, SMP, SMA di sini. Dan alhamdulillah saya dikasih amanah untuk selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, dan saya dekat dengan keluarga. Jadi utamanya itu kalau kita perempuan ini keluarga 100%, kerjaan juga 100%. Jadi seimbang. Alhamdulillah saya bisa berkarir dan kemudian saya bisa dekat dengan keluarga di sini. Begitu Mbak. Oke, luar biasa sekali, menarik ya Bu. Perjalanannya panjang sekali ya. Sebagai penegak hukum itu udah banyak sekali pengalamannya. Dan sangat menginspirasi saya juga karena Ibu perempuan dan bisa berkarir sebegitu panjangnya. Iya. Doakan. Baik. Amin. Ibu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri itu dari 2025 ya Bu? Tanggal 20, saya dilantik SK-nya itu awal Juni kalau nggak salah, 16 Juni ya. Ini udah 1 tahun ini ya. Kemudian dilantik tanggal 22 Juli 2025. Jadi pas
hampir 1 tahun ya, setahun lah, sudah Satu setahun. tahunan ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu tugas utamanya apa nih Bu sebagai kepala kejaksaan gitu? Tentunya itu selaku kepala kejaksaan itu memimpin di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu bagaimana mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi kejaksaan terutama di Kejaksaan Negeri untuk di Kota Bengkulu ini. Ya, ada tugas bidang kita mengendalikan semuanya ya, namanya kepala ya. Jadi mengendalikan apa yang menjadi tugas fungsi kejaksaan itu, baik itu di bidang pembinaan, pengelolaan manajerial kepegawaian, kemudian bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang pitsus, bidang datun, bidang pengelolaan aset atau pengelolaan aset dan barang bukti gitu. Semuanya itu harus kita bisa kendalikan semuanya ya. Oke, luar biasa. Terutama Lumayan khususnya banyak dalam juga ya, Bu. penegakan hukum ya ini. Oke. Nah, kita langsung masuk ke tema kita aja nih, Bu. Peran Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Tentunya KPU itu nggak bekerja sendiri. Iya. Ada support system, salah satunya Pasti. dari Kejari ini. Iya. Sebenarnya bagaimana sih Bu secara sederhananya peran kejaksaan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada? Dari awal perencanaan kah atau ketika ada pelanggaran aja gitu? Oh enggak, sebenarnya sebagaimana tadi bahwa saya mengendalikan itu ada beberapa bidang selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu. Itu dalam apabila kita kaitkan dengan pelaksanaan pemilu maupun pilkada, tentunya kita mempunyai tugas dan fungsi itu dari awal ya. Di bidang masing-masing bidang itu mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemilu ini. Bidang intelijen ini bagaimana dalam pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengawasan pemilu dan pilkada ini mulai dari awal akan pilkada atau KPU itu sudah bergerak, karena di sini kami bidang intelijen biasanya melakukan pencegahan pelanggaran hukum dengan memberikan penyuluhan, penerangan hukum kepada masyarakat dan kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu guna untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kemudian itu bagaimana juga dari bidang intelijen ini melakukan pemetaan untuk menjaga netralitas daripada aparat, sehingga pemilu kedepannya memastikan seluruh, terutama kami sendiri ya di dalam insan kejaksaan bersikap netral dan tidak berpihak kepada peserta atau pilkada. Jadi kami memastikan di dalam internal, baru kemudian keluar kita melakukan sosialisasi, penyerahan dan penerangan hukum itu dilakukan oleh bidang intelijen. Kemudian dalam bidang PIDUM, kami dengan keanggotaan Sentra Gakumdu ya bersinergitas dengan kejaksaan, kepolisian, kemudian juga Bawaslu di sini melakukan pencegahan, terutama juga untuk menangani terhadap dugaan-dugaan tindak pidana yang termasuk tindak pidana pemilu. Di situ apabila kemudian proses penegakan hukum preventif dan represif itu dilakukan oleh bidang PIDUM bersinergi dengan Sentra Gakumdu. Kemudian di bidang Pitsus kami juga mempunyai tugas dan kewenangan, karena di bidang Pitsus ini kami melakukan pemantauan dan pengawasan mulai dari pengadaan logistik, pengadaan yang berkaitan dengan untuk pilkada ataupun pemilu, dan kemudian juga dalam pengelolaan keuangan. Nah, apabila ada dugaan tindak pidana korupsi di sana, tentunya bidang Pitsus akan turun di situ, akan melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi atau tindak pidana penyimpangan yang terjadi, baik itu dalam pengelolaan anggaran maupun dalam pengadaan barang maupun jasa. Kemudian dalam bidang datun di sini kami memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya. Misalnya ini biasanya bidang datun kita melakukan pendampingan hukum, melakukan pendapat hukum atau melakukan legal audit. Nah, itu bisa KPU meminta bantuan kepada kami apabila ada suatu keraguan-raguan, misalnya meminta pendapat hukum, dan juga kami bisa memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Dan ini sering terjadi misalnya setelah selesai atau penetapan daripada penetapan pemilih atau kemudian penetapan pemenang ya, istilahnya hasil daripada pemilu. Kemudian masyarakat ada yang menggugat terhadap itu bahwa tidak benar penetapan itu, bisa dimintakan kuasa kepada kami kejaksaan. Ini bidang
Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan mewakili KPU misalnya baik secara litigasi maupun non litigasi. Jadi sangat erat kali kaitan kami apabila sedang dalam atau pelaksanaan menghadapi daripada pemilu maupun pilkada, semua tugas dan fungsi kejaksaan tadi itu mempunyai masing-masing tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan, melakukan pemantauan dan ikut serta agar bagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada ini bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan tugas dan fungsi dengan baik. Begitu Mbak. Ya. Oke. Jadi peran kejaksaan itu enggak hanya cuman pas ada kejadian aja pelanggaran Enggak, pemilu gitu, tidak ada, iya. pendampingan hukum, memberikan legal opinion, Iya, masukan-masukan hukum. Iya. Oke, jadi sinerginya harus benar-benar dari awal. Dari awal, dari tahap persiapan pilkada, kemudian tahap pelaksanaan, kemudian dalam proses penegakan hukum, bukan dalam arti pas misalnya hanya bertugas sebagai sentra gakumdu saja ya, bergabung dengan Bawaslu, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, apabila ada tindak pidana pemilu pada saat pelaksanaan pemilu atau pilkada saja itu tidak. Tetapi dari awal pun kami melakukan bagaimana juga misalnya masyarakat ini patuh sebelum pelaksanaan pemilu, persiapan bahwa masyarakat ini benar-benar menggunakan suaranya. Kami ikut mendorong bagaimana juga para misalnya ASN ataupun kemudian itu menunjukkan netral, tidak memihak ke salah satu ini. Nah itu semua kita ikut mendorong untuk berjalannya suksesnya daripada pilkada atau pemilu ini. Gitu. Oke, kalau itu pada saat pemilu gitu ya Bu. Pasca pemilu pasti ada sinergi lain gitu ya, kolaborasi atau tetap menjaga silaturahmi antara KPU dan kejaksaan gitu. Sinergi yang seperti apa kita lakukan gitu Bu? Yang teman pemilih bingung ya, masih belum tahu. Setelah pemilu ini ya, setelah pasca pemilu. Ya pasca pemilu ini seperti tadi, misalnya setelah hasil pemilu kan bisa aja nih misalnya kita tetap mengamankan, kemudian juga apabila misalnya bisa KPU digugat oleh masyarakat tadi seperti pasca pemilu ya, pemilu digugat karena misal penetapan daripada hasil pemilu yang tidak sesuai atau calon ada yang keberatan, kan banyak yang seperti itu. Nah dalam pasca pemilu ini tentunya kami tetap apabila diberikan surat kuasa khusus dengan memberikan bantuan hukum, misalnya digugat di pengadilan mahkamah ya itu ya biasanya di konstitusi ya, Mahkamah Konstitusi biasanya kan KPU juga memberikan kuasa kepada kejaksaan untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi. Jadi yang hadir di situ adalah jaksa pengacara negara gitu kan, untuk mewakili daripada KPU. Itu pasca pemilu yang sering kami hadapi. Biasanya kami juga sibuk bidang perdata dan tata usaha negara yang memang banyaknya pasangan calon atau pasangan dari partai politik yang misalnya keberatan terhadap KPU, dan di situ kami mewakili daripada KPU gitu. Ini di bidang perdata tata usaha negara. Oke. Nah, dalam melakukan pendampingan hukum atau penegakan hukum itu pasti banyak tantangannya nih, Bu. Biasanya pada pemilu atau pilkada itu tantangannya yang paling menonjol atau yang paling sering terjadi bagaimana, Bu? Kami bidang intelijen memang melakukan proyeksi terhadap AGHT ya, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan ya terhadap untuk risiko-risiko sebagai mitigasi risiko yang dilakukan oleh kejaksaan yang tentunya bisa menghambat daripada suksesnya daripada pemilu atau pilkada, terutama dalam tantangan kami terhadap proses penegakan hukum ya, proses penegakan hukum misalnya adanya laporan atau pengaduan terhadap adanya tindak pidana black campaign gitu kan. Kadang-kadang kita satu yang kehambatannya bahwa tindak pidana pemilu dalam penanganannya beda dengan penanganan perkara-perkara biasa ya, beda dengan penanganan perkara yang ini ya, karena sudah ada diatur sendiri jangka waktunya. Itu setelah 52 hari. 52 hari itu harus tuntas, dengan penyelidikan 1 hari, dengan eksekusi atau banding itu kasih waktu 5 hari. Jadi semuanya itu mulai dari penyelidikan sampai dengan putus inkra itu kalau nggak salah 52 hari. Dengan waktu yang singkat tersebut tentunya tim sentra gakumdu itu harus bekerja dengan cepat ya, harus bekerja dengan cepat. Apabila tidak sesuai dengan itu kan bisa tidak sukses kita untuk membuktikan
perkara tersebut, sehingga memang kita memerlukan sumber daya manusia di dalam sentra Gakumdu itu yang memang benar piawai yang cepat dan memang membutuhkan itu ya, apa namanya, integritas kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu. Kemudian juga salah satu juga karena dari segi geografis bahwa masing-masing daerah itu dengan tidak semuanya yang mempunyai digital yang ini ya, sehingga kita untuk mendapatkan informasi cepat dan tepat itu kadang-kadang kita sangat lambat. Mungkin itu yang salah satu tantangan yang dihadapi daripada termasuk sentra Gakumdu ya, dari cepatnya harus penanganan perkara tersebut, kemudian juga dengan keadaan geografis yang berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lain yang kurang didukung dengan digitalisasi ya, kurangnya sarana prasarana. Kemudian juga satu lagi yang menjadi hambatan itu kalau nggak salah ini ya, pembuktiannya itu seperti misalnya terhadap perkara-perkara yang dilaporkan biasanya tentang money politik ya, tentang berkaitan dengan ada pemberian sesuatu dan apa ya untuk memilih, untuk meraup suara. Kadang-kadang dari saksi-saksi itu untuk memberikan keterangan itu sangat sulit karena ya namanya mereka pendukung ini tidak mau memberikan keterangan yang jujur, yang apa adanya, sehingga itu juga menjadi dengan waktu yang sangat singkat dalam proses penegakan hukum dan kemudian dengan keterangan saksi yang tidak sulit dibuktikan ya, karena masalah transaksi ini ya, masalah transaksi dan apa, sehingga itu juga merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum. Gitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan tantangannya adalah singkatnya waktu pembuktian, ya, cuma 52 hari ya. Dan ada beberapa kasus seperti money politik dan segala macam itu sangat sulit dibuktikan karena kita langsung ke masyarakat. Selain itu juga karakteristik daerah yang berbeda-beda, jadi agak sulit gitu menjangkaunya ya Bu. Ditambah sarana prasarana kita ini bisa dibilang belum terlalu merata gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Bu, tentunya kejaksaan itu dalam menyukseskan pemilu tadi sudah kita spill di awal itu selalu bersinergi gitu ya Bu. Selain dengan KPU nih Bu, dengan sentra Gakumdu yang lain itu seperti apa Bu sinerginya? Ya, sinergitas kan kita kalau dengan KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, tentunya kita memang tergabung dalam sentra Gakumdu ya. Memang kita kalau dalam menghadapi pelaksanaan pemilu atau kemudian pilkada, kita selalu intent untuk berkoordinasi, kita melakukan pertemuan, kemudian intent melakukan bimtek biasanya seperti itu yang saya alami, untuk kemudian intent pertemuan itu untuk memetakan misalnya permasalahan apa di daerah kita yang harus kita mitigasi sehingga tidak berkembang permasalahan itu, karena apabila kita tidak atasi bersama tentunya itu bisa menghambat daripada pelaksanaan pilkada atau pemilu itu sendiri. Tetapi semua kita tidak hanya sentra Gakumdu, kepada pihak-pihak terkait juga semuanya kita yang kira-kira karena kan kita juga bekerja tidak bisa sendiri ya, semuanya kan harus, masyarakat juga harus mendukung, pemerintah kota juga harus mendukung, semua stakeholder yang terkait tentunya kita selalu bersinergitas untuk menyukseskan dari satu pelaksanaan pilkada atau pemilu ini gitu. Oke, jadi ini. Nah, mungkin teman pemilih di rumah itu masih bingung juga Bu. Saat pelaksanaan pemilu mungkin mereka banyak yang belum terlalu mengerti nih yang termasuk pelanggaran. Oh, ini melanggar hukum, ini enggak nih. Selain money politik udah jelas ya Bu, itu sangat melanggar hukum. Nah, ada pelanggaran-pelanggaran lainnya Bu yang teman pemilih harus hindarin gitu. Ya, ada beberapa titik kerawanan ya yang cukup tinggi, dan ini merupakan tindak pidana pemilu ya, tindak pidana pemilu atau pemilihan, misalnya memberikan uang, tadi udah pasti uang atau janji
materi lainnya yang ini berkatakan dengan politik Oh, itu politik. maksudnya ke money politik gitu. Ya, termasuk money politik. ya. Jadi money Sembako politik gitu. itu tidak hanya ya sembako dan apa itu misal tidak hanya uang ya, tetapi termasuk ini, tapi dengan dibaliknya itu memberikan misalnya materi atau apapun itu dengan alasan bahwa dia harus memilih si pasangan ini atau apa. Nah, itu yang terselubung tadi kan, terselubung. Kemudian juga memberikan suara lebih dari satu kali. Ada itu, dan atau mengaku diri sebagai orang lain ya. Jadi kan udah memberikan di sini tapi kemudian memberikan suara di tempat lain. Itu kan, itu mungkin ya, itu makanya harus kayak permasalahan itu memang sering kita hadapi, itu harus untuk kedepannya kalau pemilu itu memang bagaimana mengantisipasinya jangan sampai terjadi hal seperti itu, terutama dalam melakukan tadi memberikan suara 2 kali di tempat yang berbeda. Kemudian membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pihak paslon. Nah, ini kita melakukan tapi merugikan salah satu, itu bisa merupakan tindak pidana juga. Menyebabkan suara pemilih tidak bernilai atau suara peserta pemilu bertambah atau kurang. Nah, itu juga merupakan tindak pidana pemilu juga. Kemudian kampanye di tempat ibadah, ya, pendidikan atau menghina, fitnah, hasut atau kampanye black campaign itu ya, black campaign ya. Jadi bisa kan orang-orang tempat ibadah dijadikan sarana atau pendidikan. Nah, di situ untuk kemudian dalam pertemuan itu memfitnah atau menghasut, terselubung ya Pak. Kadang-kadang dengan memberikan bantuan tetapi di sana ada memfitnah atau menghasut pasangan. Nah, itu bisa juga merupakan tindak pidana. Kemudian kampanye di luar jadwal, melibatkan orang yang dilarang dan menggunakan fasilitas pemerintah. Nah, itu juga tindak pidana. Misalnya dia menggunakan fasilitas pemerintah, mobil atau apa yang dijadikannya sarana untuk dia melaksanakan kampanye, atau dia melaksanakan kampanye padahal sudah jadwal untuk kampanye atau waktu untuk kampanye itu sudah tertutup tapi masih tetap melakukan kampanye. Kemudian pemalsuan juga itu merupakan tindak pidana, menyebabkan hilang berubah berita acara rekap. Nah, itu bisa kan, sering juga terjadi kan permasalahan-permasalahan setelah dihitung itu dihilangkan atau dipalsukan, ditambah atau dikurang, itu juga memalsukan itu namanya ya kan. Yang di berita acaranya dibuat enggak sesuai dengan apa yang diperoleh daripada dari pemilu itu atau pilkada itu. Kemudian perusakan alat peraga kampanye. Nah, itu juga merupakan tindak pidana. Kemudian mengganggu keamanan, ketertiban atau menggagalkan kegiatan pemungutan suara, itu juga merupakan tindak pidana ya. Upaya untuk menggagalkan atau mengganggu sehingga tidak berhasil daripada pemungutan suara itu. Kemudian menghina peserta pemilu, menghasut atau mengadu domba. Nah, itu juga ya. Apalagi dengan zaman digital ini kadang menghasut itu tidak seperti zaman dahulu. Kalau menghasut kan kelihatan. Sekarang ini kan dengan zaman digital ini kadang kan membentuk opini publik ya, membentuk opini publik di digital atau di medsos dan apa. Nah, itu bisa dengan cepat itu dengan membentuk opini, stigma orang biar ini ya. Jadi masyarakat kita cukup terpancing kadang dengan menggunakan medsos sekarang ini. Kemudian juga merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel. Nah, yang sudah disegel hasilnya kemudian kita lakukan pengerusakan, dan itu merupakan jenis tindak pidana. Oke, jadi banyak sekali ya. Banyak ya jenis-jenis tindak pidana ininya. Mungkin teman pemilih yang berencana mau menjadi badan ad hoc nanti ini penting banget ya, apa yang nggak boleh dibaca PKPU nomor 7 atau aturan-aturan KPU lainnya gitu ya, agar paham juga gitu ya Bu. Oke. Nah, untuk teman pemilih di rumah juga pas masa kampanye tuh hati-hati. Iya, jangan sembarang. Itu kan tegang banget kan Bu. Di media juga kita harus hati-hati sekali. Jangan mudah terpancing ya, jangan mudah terpancing hasutan-hasutan yang tidak tahu kebenarannya. Karena sekarang ini banyak berita-berita hoax ya, hoax yang belum tentu kebenaran, tetapi kadang-kadang masyarakat cepat terpancing juga ya, membentuk opini masyarakat itu langsung mudah.
harus hati-hati juga dalam bermain digital gitu, banyak Harus sekali hati-hati ya. hoax, iya. Kadang-kadang kan kita kalau bermain digital kan ada juga berita itu kan tangan kita udah gatal-gatal kan sebenarnya kan. Tapi udah stop. Jangan terpengaruh, jangan terprovokasi gitu kan ininya. Teman pemilih di rumah juga harus pintar nih, harus meningkatkan literasi digital gitu ya, Iya. Bu. Jadi gunakan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu dengan bijak. Jadi ya jangan kita gunakan misalnya dengan kemajuan sekarang ini kita bisa belajar dimanapun. Tidak seperti dulu harus membawa buku. Nah, kita gunakan ilmu pengetahuan tadi dengan iptek tadi dengan bijak. Jadi kita harus bisa mana yang kita harus ambil dan mana yang ini. Apalagi sekarang kan banyak ini ya kecerdasan buatan ya. Oh ya, AI. Kecerdasan buatan. Jadi kita nggak susah-susah lagi sekarang ini buat PPT aja. Kita 10 menit udah jadi, asal ada bahannya udah jadi kan, kita nggak zaman kayak dulu lagi. Jadi nggak susah lagi sebenarnya sekarang. Tapi itu kita manfaatkan itu, jangan kita yang positif yang kita ambil, jangan negatifnya gitu. Begitu ya, Bu, menarik sekali kalau bicara tentang digitalisasi itu ada yang mengarah ke negatifnya, positifnya, tergantung kita yang makainya gitu. Oke. Dalam penegakan hukum tentunya agar berjalan lebih baik apabila didukung oleh kesadaran masyarakat itu sendiri. Ada pesan atau kesan atau harapan untuk masyarakat terutamanya Kota Bengkulu gitu dalam penyelenggaraan pemilu? Tentunya pesan saya bahwa pemilu dan pilkada ini sebagai pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi dalam negara kita, tentunya kita harus laksanakan, kita mendukung agar pesta demokrasi ini bisa dilaksanakan bermartabat. Jadi gunakan hak pilih dengan hati nurani ya, dengan jangan mudah terpengaruh tadi, jangan mudah terpengaruh oleh politik uang, kemudian penyebaran hoaks, kemudian ujaran kebencian maupun bentuk pelanggaran lainnya. Jadi kita dukung daripada pesta demokrasi ini secara sehat dan secara bijaksana. Karena apa? Karena apabila kita memilih karena imbalan itu akan membawa dampak jangka panjang ya. 5 tahun yang akan kita pilih itu yang akan memimpin kita. Itu menjadi misalnya yang akan mengatur negara atau mengatur daerah kita. Tentunya akan merugikan kepentingan masyarakat, tentunya masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu saya mengajak ya seluruh dari masyarakat untuk berani menolak terhadap imbalan-imbalan. Mari kita sebagai pemilih yang profesional tentunya ya, sebagai pemilih yang berintegritas, karena kita yang akan menentukan masa depan daripada daerah kita. Misalnya kalau Kota Bengkulu, kita yang akan menentukan suara kita satu akan menentukan Kota Bengkulu ke depannya. Ya, jadi kita harus berani menolak terhadap imbalan-imbalan dan kemudian berani melaporkan apabila adanya dalam pelaksanaan misalnya pilwak, pemilihan wali kota atau legislatif itu yang tidak benar atau ada penyimpangan atau penyelenggaraan pemilu yang tidak sehat. Dan tentunya saya berharap bahwa partisipasi aktif masyarakat ya. Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan aman dan berintegritas. Kejaksaan tentunya akan terus bersinergitas dengan KPU, Bawaslu, kepolisian, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menegakkan hukum secara profesional, adil, dan tidak memihak. Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kondusivitas di Kota Bengkulu, karena suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Itu ya pesan saya. Ya. Dan partisipasi masyarakat iya gitu ya, untuk menyukseskan pemilu dan pilkada. Oke, sebagai penutup nih, Bu. Harapan untuk pemilu dan pilkada 2029 ini, Bu. Iya.
Kami berharap juga pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kota Bengkulu ke depan itu dapat berlangsung dengan aman, damai dan berintegritas tentunya, sehingga pesta demokrasi ini benar-benar bisa dilaksanakan secara bermartabat ya. Kejaksaan Negeri Bengkulu berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KPU tadi, Bawaslu, kepolisian, pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Jadi kedepannya bahwa keberhasilan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara tadi dengan sebagaimana saya katakan tadi, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat. Hal tersebut untuk menjaga kualitas demokrasi dan persatuan bangsa, sehingga nantinya untuk pemilu dan pilkada di tahun 2029 nanti ya benar-benar kita bisa menghasilkan seorang pemimpin, seorang legislatif yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar bisa membawa khususnya Bengkulu, yaitu perubahan Kota Bengkulu yang lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, tetapi akan lebih baik lagi, sehingga kita bisa menghasilkan suatu orang-orang yang akan memimpin daerah, yang akan memandu masyarakat Kota Bengkulu yang berkualitas, berintegritas dan bermoralitas. Itu harapan saya ke depan. Ya. Menarik sekali. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Kami ucapkan kepada Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Ibu Dr. Yeni Puspita SHMA atas waktunya, sangat Sama-sama. insight dan wawasan pemilih di rumah, dan saya juga tentu saja semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat gitu ya Bu. Yang teman pemilih yang ingin menjadi badan ad hoc belum tahu aturan setelah ini diharapkan bisa tahu gitu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Ya. Dan untuk teman pemilih di rumah, kami mengajak Anda untuk berkunjung di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bengkulu, wadah edukasi masyarakat terutama untuk pemilih pemula. Nah, di sana ada berbagai macam wahana atau media edukasi, salah satunya banyak buku, banyak permainan-permainan atau games yang untuk mengasah kemampuan demokrasi kita. Dan jangan lupa juga kalau KPU Kota Bengkulu mempunyai aplikasi namanya SeaPoint, sistem pelayanan online yang sudah terintegrasi. Melalui aplikasi ini, teman pemilih dapat mengakses berbagai pelayanan secara lebih mudah, mengecek DPT, membuat pengaduan nama yang tercatur parpol. Nih, misalnya nama kamu tercatur parpol, bisa bikin pengaduan melalui SeaPoint, serta bisa memperoleh berbagai informasi kepemiluan lainnya. Ikuti terus informasi terbaru dari KPU Kota Bengkulu melalui sosial media resmi kami, Instagram, Facebook, TikTok, X, dan YouTube. Dan website tentu saja KPU Kota Bengkulu. Saya selaku host Penti Sahri pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya.